Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Suma'lam annahu yajibu syar'an ala kulli mukallafin wa huwal balighul aqilu salimul hawasi ma'a bulughid da'wati ma'rifatu ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu wa kadza ma'rifatu ma yajibu fi haqqi rusuli alaihi wassalatu wassalam wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Kemudian ketahuilah olehmu akan bahwasanya yaitu wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf, dan dia mukallaf itu orang yang baligh, yang berakal, yang sehat panca inderanya, serta sampainya dakwah Islamiyah, mengenal sifat-sifat yang wajib pada zat Tuhan kita dan sifat-sifat yang mustahil dan sifat-sifat yang jaiz. Begitu pula mengetahui sifat-sifat yang wajib pada zat para rasul alaihi wassalam dan sifat yang mustahil dan sifat yang jaiz. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sesudah kita mengkaji pertemuan sebelumnya bahwa hukum terbagi tiga. Ada hukum menurut syarak, ada hukum menurut adat, dan ada hukum menurut akal. Maka malam hari ini kita akan mengkaji tentang kriteria orang yang mukallaf dan apa yang wajib diketahui oleh orang yang mukallaf itu. Moga cukup waktu. Saudara-saudara sekalian, seorang mukallaf, orang yang mukallaf itu ada kriterianya. Orang disebut mukallaf. Jadi orang yang mukallaf itu diwajibkan mengenal Allah dan mengenal Rasulullah. Nah, bicara orang mukallaf, saudara, siapa orang yang wajib belajar tauhid nih? Orang mukallaf. Apa itu orang mukallaf? Mukallaf itu artinya dibebani. Dibebani itu artinya diberi tugas-tugas agama yang ada konsekuensinya. Dikerjakan dapat pahala dan kelak dianugerahi surga, ditinggalkan dia diganjar dosa dan kelak dimasukkan ke neraka. Menyimpang. Orang disebut mukallaf bila memiliki 4 kriteria. Ada 4 kriterianya orang disebut mukallaf. Nah, nanti kita ukur apakah kita yang ngaji ini mukallaf apa enggak, apa belum. Ini nanti bisa kita ketahui.
Orang yang diwajibkan belajar tauhid orangnya mukallaf. Kriteria disebut mukallaf, pertama baligh. Baligh orangnya. Baligh itu bahasa simpruknya dewasa. Orang disebut baligh dalam pandangan Islam. Buat laki-laki cirinya 2, buat perempuan cirinya 3. Buat laki-laki dari sisi umur 15 tahun. Kalau orang umurnya 15 tahun dia baligh, menuju disebut mukallaf kalau sudah kumpul semua. Dia baligh atau dewasa kalau udah umur 15 tahun ke atas. Ini yang ngaji nih, udah 15 tahun belum? Belum mukallaf. Karena baligh aja belum. Begitu. Jadi kalau 15 tahun ke atas itu baligh. Kedua, atau umurnya baru 9 tahunan tapi keluar mani. Apa mimpi basah atau onani penyebabnya? Prinsipnya keluar mani. Apa mimpi begitu? Jadi 9 tahun keluar mani baligh, 10 tahun keluar mani baligh, 11 tahun keluar mani baligh, 14 tahun keluar mani baligh, 15 tahun enggak keluar mani belum, 15 tahun enggak keluar mani baligh enggak? Kenapa? Dengan umur begitu. Jadi itu satu cirinya baligh. Kita bedah dulu. Lawanan baligh bocah. Lawanan baligh bocah. Bagaimana ada bocah muslim, bocah berarti 9 tahun ke bawah dah ya, atau 15 tahun ke bawah tapi belum keluar mani. Bagaimana ada bocah umur 7 tahun mati? Ini masuk surga apa masuk neraka? Begitu. Maka dia masuk surga. Kenapa? Belum mukallaf. Dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, kata beliau, qad ajma'al ulama mimman yuqtaddu bihim ala annahu man mata min atfalil muslimin fahuwa najib li'annahu ghairu mukallafin. Seia sekata semua ulama yang representatif bahwa bocah muslim mati belum belajar tauhid, wujud kidam bako belum tahu, mati, maka dia, semua ulama sepakat minan najin, daripada orang yang selamat lolos dari neraka, yakni masuk surga. Imam Nawawi jelaskan di dalam syarah Sahih Muslim, masuk surga, saudara. Bagaimana dengan bocah-bocah non muslim
orang musyrik masih bocah mati, ulama mengatakan sama, bocah-bocah daripada non muslim agama apapun babanya masih bocah mati, maka dia masuk surga. Dari mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bayi yang lahir itu, yang belum baligh, terlahir di atas fitrah, aqidah Islamiyah, sehingga dia kalau mati masih bocah masuk surga, masuk surga. Dalam surat Isra atau Bani Israel Allah menjelaskan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak akan menyiksa manusia sampai mendapatkan pengajaran, diutus para rasul. Maka bocah-bocah tuh kalau mati masuk surga karena belum apa? Belum Islam, belum baligh, belum mukallaf, bocah. Malaikat bagaimana malaikat? Kalau malaikat itu enggak disebut mukallaf, sebab malaikat ada akal doang, tidak ada nafsu. Imannya mereka kepada Allah otomatis, ibadahnya mereka mengagungkan mereka sama Allah otomatis. Maka malaikat ibadah itu tidak disebut mukallaf. Yang disebut mukallaf jin masuk, jin. Kalau jin beda sama kita manusia. Kalau jin dari berojol sudah diwajibin bertauhid. Nih jin lahir sekarang nih, jam berapa itu? Itu bener nggak itu? Jam 7 kurang 1/4. Ini lahir sekarang jin. Isa wajib sholat Isa dan wajib belajar wujud qidam baqa. Jin, karena jin beda sama kita. Dia kayak ayam. Ayam tuh baru berojol bisa jalan nggak? Bisa. Jin bisa. Baru berojol udah bisa lari-lari. Jin. Maka dia mukallaf, ada akal, wajib belajar tauhid. Jadi datang adzan Isya udah wajib sholat. Kalau manusia nggak, nanti nunggu baligh. Balighnya dari lahir. Kalau jin ini boleh dijual belikan, boleh, asal mereknya Lea dan Levi's. Itu boleh merek itu. Boleh dikawinin. Kalau semacam jin Salimar, oh tahu juga dia. Jin dari kecil udah baligh gitu. Satu kriteria. Kalau buat perempuan 3 ciri dia baligh. Dari umur 15 tahun ke atas dia baligh, atau 9 tahun keluar mani, itu baligh. Atau 9 tahun ke atas gitu, men,
menstruasi, haid, itu baligh. Nah, kita yang ngaji ini syarat pertama mukallaf masuk nggak ini? Masuk nggak ini? Belum? Ini udah 15 tahun belum? Belum? Oh, belum. Oh, udah aki-aki. Berarti udah balik satu. Dua, ciri mukallaf akil, berakal. Ini yang ngaji nih, ada akalnya enggak? Kayaknya yang diem-diem nih kagak ada, jangan-jangan. Ini yang ngaji nih, ada akalnya enggak? Ada, alhamdulillah. Itu balik. Orang gila enggak wajib belajar tauhid. Masuk surga tidak orang gila, dilihat. Kalau gilanya dari kecil, umur 7 tahun gila. Mungkin bapaknya kena covid, emaknya kena covid, dia bingung, gila. 7 tahun itu udah pasti surga. Tapi kalau ngalamin berakal, ngalamin gede, jadi pas duitnya banyak, alhamdulillah, usahanya cukup maju, ada temennya gelitikin, suruh nyalon dewan, alhamdulillah duit habis. Terus naik puun, telanjang lagi. Ini masuk surga enggak? Dilihat, karena ngalamin balik dan berakal. Ada ibadah enggak? Begitu. Ataukah ada maksiat terus sampai wafat? Begitu desak balik. Itulah kalau ibadah terus, fa insyaallah Allah anugerahi surga. Begitu sebelum gilanya. Kalau ba'dal gila, ya enggak. Dari mana? Banyak hadisnya. Rufi al-qalamu an salasatin, diangkat kolam taklif, pembebanan dan menjalankan tugas-tugas agama dari 3 orang, dari bocah sampai balik, dari orang gila sampai sembuh. Begitu. Maka 2 tuh. Nih, masuk nggak kita nih dua-duanya nih? Oh, masuk, alhamdulillah. Takut enggak doang, saya ngeri juga. 3, sehat panca indera. Maksudnya sehat panca indera itu terlahir tidak buta, tidak tuli. Terlahir tidak buta, tidak tuli. Bila ada orang terlahir buta juga, tuli juga, maka dia enggak mukallaf, surga dia. Biar enggak tahu Allah, biar enggak tahu Allah. Biar enggak sholat, biar enggak sholat. Bila terlahir buta juga, tuli juga. Sebab alat untuk masuk ajaran agama, telinga sama mata, baru hati. Allah bilang di awal-awal Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Jadi alat untuk mendapatkan pengetahuan agama itu hati, mata, kuping. Bila terlahir tuli juga, buta juga, sulit.
Dari mana diajarin? Kata kita A kagak denger, ambil kuping A kagak denger juga, orang tuli budak dia. Nih alif diri nih kagak lihat juga. Jadi susah ajarannya. Jarang orang terlahir begitu. Kadang dia buta tapi telinganya was. Tahu dia telinga, dari telinga aja tahu ini 10.000 ini. Begitu buta orangnya itu begitu. Ada kalanya melek tapi kuping nggak denger. Ini payah nih yang model begini, pegel, kuping nggak denger nih, pegel lah. Ama dia pegel, kita aja manggilnya pegel, diajak ngomong kagak ngerti, nggak nyambung. Tuh begitu. Jadi kalau cuman budak doang wajib belajar tauhid. Kalau dia buta doang wajib. Kalau terlahir buta juga, tuli juga, namanya tidak sehat panca indera. Itu 3 syarat orang disebut mukallaf. Nih syarat ketiga nih masuk nggak sama kita ini? Hah? Oh, masuk, alhamdulillah. Kayaknya mukallaf juga jangan-jangan ini. Keempat adalah bulughud dakwah. Keempat, sampainya pengajaran Rasul kepadanya, sampainya dakwah Islamiyah kepadanya. Itu mukallaf. Kalau orang tinggal jauh dari ulama, di tengah gunung, di Papua gunungnya, puncaknya gunung, jauh kagak ada pengajaran, nggak tahu tentang Allah umpama, enggak dosa, dia nggak sholat, dia nggak kenal, nggak tahu, nggak ada yang bilangin. Atau tinggal di daerah yang kagak ada ulama, nggak ada majlis taklim sama sekali di daerah itu, nggak ada. Dia tidak ngerti Ramadan nggak puasa, nggak tahu. Itu tidak mukallaf. Sebab apa? Allah bilang wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah. Aku tidak bakal nyiksa manusia sebelum ada dakwah Islamiyah, diutus Rasul. Itu begitu. Kalau di Simpruk ada majlis taklim nggak? Banyak nggak? Banyak. Waduh, ini kita 4 nih masuk nggak? Oh, berarti kita disebut dalam bahasa agama mukallaf. Namanya orang mukallaf. Bagaimana dengan ahlul fatrah? Ahlul fatrah itu orang yang hidup pada masa kekosongan wahyu. Nabi sebelumnya tidak ada, udah mati. Nabi berikutnya belum lahir. Antara nabi ke nabi. Kalau kita dengan Nabi Isa udah diangkat ke langit Nabi Isa, tapi Nabi Muhammad belum lahir. Kayak kakek-kakeknya Nabi, kakek-kakeknya Nabi. Orang Arab itu nabinya namanya Ismail. Nabi Ismail putra Ibrahim alaihi salam. Nabi Ismail itu nabi khusus buat orang Arab. Udah mati Nabi Ismail, tapi nggak ada nabi lagi.
nggak ada nabi lagi. Baru ada nabi lahir di Arab, Nabi Muhammad SAW. Ini bagaimana ini? Maka ahlul fatrah nih adalah, kalaulah dia itu mengajak menyembah berhala dan seterusnya, Huyai bin Akhtab dan seterusnya, ini neraka. Kalau dia tidak dapat pengajaran sama sekali, seperti kakek neneknya Nabi, kan nabinya belum diutus umur 40, abahnya Nabi mati umur 2 bulan dalam kandungan Nabi, emaknya Nabi mati umur Nabi 6 tahun lah, belum jadi Nabi, jadi Rasul. Apalagi Sayyidina Abdul Muttalib umur 8 tahun Nabi wafat dia. Yang kagak dapat ini namanya disebut ahlul fatrah, masa setak, kekosongan wahyu. Nabi sebelumnya udah mati, jadi nggak tahu tuh ajaran kelewat lama. Nabi baru belum ada. Ini ahlul fatrah. Maka kata muhaqqiqun minal mutakallimin, itu semua min ahlin najin, daripada orang-orang yang selamat, yakni masuk surga. Abdul Muttalib begitu, Qus bin Sa'idah, ya kakek-kakeknya Nabi. Apalagi kalau Nabi mau ke atas semuanya, bapaknya, ibunya, itu min ahlin najin, daripada orang-orang yang selamat, yakni masuk surga. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa taqallubaka fis sajidin, engkau ini pindah-pindah pada orang-orang yang tukang sujud sama Allah. Itu begitu. Maka alangkah berdosanya orang yang mengata bapaknya Nabi masuk neraka, emaknya Nabi masuk neraka. Dia tidak paham tentang ahlul fatrah, tidak paham tauhid. Padahal di kitab-kitab maulid itu sayang, makanya kitab maulid itu harus paham. Jadi goyang-goyang kita itu bukan karena merdunya yang baca, tapi karena ngerti apa yang di dalamnya. Wong kita berilmu haruslah diajarin, dibedah. Mau maulid apa aja, berjanji, umpama berjanji nazam Sayyid Zainal Abidin Al-Barzanji tuh bilang, wa mazala nurul Mustafa mutanaqqilan minat tayyibil atqa li tahiri ardani ila sulbi abdillahi summa li ummihi wa qad asbaha wallahi min ahli imani wa ja'a li hadza fil hadithi syawahidu wa mala ilaihil jammu min ahli irfani wa mazala nurul Mustafa, cikal bakal Nabi Muhammad terus menerus selalu pindah demi pindah dari orang-orang baik ke orang-orang baik, sampai kepada abahnya Sayyidina Abdullah, sampai kepada ibundanya
Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha, wa qad asbaha wallahi min ahli imani, sungguh keduanya benar-benar termasuk orang-orang mukmin yang bakalan masuk surga. Wa ja'a li hadza fil hadithi syawahidu, banyak dalil-dalil di dalam hadis-hadis Nabi tentang abah ibunya Nabi begitu ke atas daripada orang-orang yang selamat. Dan para ulama yang ma'rifat semuanya seia sekata bahwa abah dan ibunya Nabi termasuk daripada minan najin, orang-orang yang selamat. Bahkan di dalam berjanji nadam fa innal imam al asy'ariyya la musbitun najatahuma nassan bi muhkami qur'ani. Tokoh besar Ahlussunnah wal Jamaah Imam Abul Hasan al Asy'ari memberikan penjelasan bahwa abah ibunya Nabi termasuk ahli surga dengan nas Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Begitu juga dalam maulid apa? Azab ada. Wali walidayhi rabbu qad ahya kama qad jaa wali walidayhi rabbu qad ahya kama qad jaa fil hadisi wa uyyidah qad amana, jangan pakai tasjid, qad amana bihi haqqan fastaujabah kullan najati. Maka ayah ibunya Nabi itu fastaujabah kullan najati, berhak segenap keselamatan masuk surga. Banyaklah itu, saya kurang begitu hafal azab. Jadi keliru, dia min ahlil fatrah, selamat semuanya, ahli surga, abahnya Nabi, ibunya Nabi daripada ahli surga. Begitu. Meski bukan pada bagian dalam akidah yang pokok, sebagai orang yang muhibbin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita kudu tanemin keyakinan yang kuat. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab ini juga syarah nazam Barzanji Targhibul Mushtaqin, disuruhlah kita kalau pengen rizkinya berlimpah untuk membaca astaghfirullah li abawai rasulillah, astaghfirullah li abawai rasulillah, sebagai keyakinan yang kuat bahwa abah dan ibunya Nabi begitu datuk-datuk beliau termasuk daripada ahlul iman, ahlun najat, bakal dapetin surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi kita umatnya, maknya bukan, babanya bukan, kita surga. Masa mak baba Nabi neraka? Mak baba kita aja nggak mau, kita yang umatnya Nabi
wa hasya ilahul arsy an yardo janabu liwalidayil mukhtari ru'yatan nirani. Amat sangat mustahil Allah subhanahu wa ta'ala meridhai bagi ayah bundanya Nabi masuk neraka. Sulit, tapi boleh saja orang gitu, orang tapi dia menyakiti Rasulullah. Ini bapak kita aja nih nggak bener hidupnya, tukang mabok umpamanya, waliyadzubillah, nggak bener, mati dia. Lalu kita ada yang bilang bapak ibu lu nih neraka, kita kira-kira gira apa marah? Ya Allah, apalagi Rasulullah. Bagaimana kalau Rasulullah marah sama kita? Ya udah alamat, itu mah alamat begitu. Alladzina yu'dzuna Rasulullah, orang-orang yang menyakiti hati Rasulullah yang kayak begitu. Jadi syarat keempat, orang disebut mukallaf adalah bulugh dakwah, sampainya ajaran. Maka bagi kita yang hadir nih di masjid nih, kira-kira syarat pertama masuk nggak? Kedua, ketiga, keempat masuk. Berarti kita ini disebut orang mukallaf. Orang mukallaf itu diwajibkan oleh agama. Wajib. Kalau disebut diwajibkan oleh agama, ada resiko, ada konsekuensi. Diwajibkan apa? Mengenal Allah dengan segala sifat-sifatnya, mengenal Rasulnya dengan segala sifat-sifatnya. Kalaulah kita tidak yakin, iman kita nggak sah, oleh agama nggak dipandang sah. Kalau kita yakin, iman kita sah, kelak dianugerahi surga. Kalau nggak yakin, iman kita nggak sah, walau kita orang tukang ibadah. Tukang ibadah, karena tauhid awaluddin ma'rifatullah. Mula-mula agama ini yang dipelajari mengenal Allah. Kalau kata kitab Zubad, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Mula-mula yang wajib atas orang yang mukallaf ma'rifatullah, mengenal Allah. Ma'rifat sudah kita bedah kajian sebelumnya. Kita kudu mengenal Allah. Nah, wajib ini ada dua, saudara. Ada namanya wajib syar'i usul, ada namanya wajib syar'i furu'. Apa itu wajib syar'i usul? Perkara yang diwajibkan oleh syara, yang kalau tidak diyakini dan diimani jadi kafir. Jadi kafir. Namanya wajib syar'i usul. Ada namanya wajib syar'i furu'. Apa tuh wajib syar'i furu'? Perkara-perkara yang wajib diimani, namun bila dia tidak yakin,
tidak kafir, cuman fasik, berdosa besar, tapi tidak kafir. Namanya wajib syar'i furu'. Kayak tadi masalah abah ibunya Nabi, neraka apa surga, itu bukan pada materi pokok agama, bukan wajib syar'i usul, pada bagian wajib syar'i furu'. Sehingga mimma yambagi ma'rifatuhu wala yadurru jaluhu, begitu. Nggak apa-apa, barangkali ada orang bilang neraka, ya nggak apa-apa. Ini pada bukan bagian kita, tidak pokok. Nah, orang yang mukallaf diwajibkan oleh agama untuk mengenal Allah dan mengenal Rasulullah. Yang diwajibkan ini pada materi wajib syar'i usul. Ini nih, karena ini menyangkut akidah, menyangkut sah tidaknya iman. La tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ibadah tidak akan sah kecuali harus diawali mengenal zat yang disembah. Maka yang wajib syar'i usul adalah ma'rifatullah. Yang mana yang wajib kepada mukallaf ini mengenal Allah? Apanya? Kayaknya jangan malam ini daya. Udah saya takut ada yang nanya doa. Segini aja. Pertemuan mendatang aja dibedahnya. Kira-kira Jumat besok saudara, kalau kiamat Jumat besok setuju nggak? Oh enggak. Baik, kalau besok nih kiamat saya habisin malam ini. Karena enggak, ya pertemuan mendatang. Oh